Kita bertemu lagi di channel Iskak Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Sederhana bukan asal-asalan, tetapi tetap berdasarkan firman Tuhan. Relevan karena ingin menjawab masalah persoalan-persoalan kekinian. Kali ini kita akan belajar dari Kleopas. Kleopas yang putus asa tetapi kemudian semangat lagi. Bacaan kita diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dalam Alkitab Indonesia terjemahan baru diberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya tidak akan membacakan semua teks tersebut, tetapi saya akan coba ceritakan atau jelaskan dengan perlahan. Saudara-saudara, jika kita membaca Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 itu, kita akan menemukan satu nama, yaitu Kleopas, yang disebutkan sebagai seorang dari dua murid yang sore hari pada hari pertama Paskah disapa oleh Yesus yang telah bangkit. Ketika Kleopas dan temannya dalam perjalanan untuk kembali ke rumah mereka di Emmaus, mereka sedang membicarakan tentang segala peristiwa yang baru saja terjadi di Yerusalem. Nah, jarak antara Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 12 km. Jarak yang jauh jika ditempuh dengan jalan kaki. Nah, siapakah Kleopas? Dari ensiklopedia dan kamus Browning, Kleopas adalah nama pendek dari Kleopatros. Dan menurut Matthew Henry, nama lain Kleopas adalah Alpheus, yang disebut para penulis kuno sebagai saudara lelaki Yusuf, ayah Yesus. Sedangkan siapakah teman Kleopas? Tidak diketahui dengan pasti. Beberapa orang beranggapan dia itu Petrus, sebab kelihatannya Kristus memang menampakkan diri secara khusus kepada Petrus pada hari itu juga. Dan kejadian tersebut kemudian menjadi buah bibir di antara murid-murid. Di ayat 34 kita membaca, murid-murid itu berkata kepada mereka berdua, Tuhan benar-benar sudah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Dan disebutkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5, demikian, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Namun sebetulnya tidak mungkin Petrus temannya Kleopas itu, sebab justru Petrus adalah salah seorang dari ke-11 murid lain yang Yesus temui kemudian setelah kisah di Emmaus ini. Dan jika itu betul Petrus, pastilah dia yang akan banyak bicara kepada teman seperjalanan itu, bukannya Kleopas. Jadi orang itu adalah salah satu dari mereka yang terkait dengan ke-11 murid yang ditulis dalam Lukas 24 ayat 9. Nah, saudara, penampakan Kristus kepada Kleopas dan temannya yang sedang pergi menuju ke Emmaus ini juga telah disinggung dalam dua ayat di Markus pasal 16 ayat 12 dan 13. Tetapi di sini di bacaan kita ini di Lukas pasal 24 ini diceritakan dengan lebih rinci. Nah, peristiwa itu sendiri sekali lagi terjadi di hari yang sama sewaktu Kristus bangkit, yaitu hari pertama dunia yang baru yang bangkit bersama Yesus. Dan karena masih
Rasa kecewa yang berat dan putus asa itu membuat Kleopas dan temannya tidak dapat mengenali bahwa yang datang mendekati mereka dan bercakap-cakap dengan mereka dalam perjalanan itu Yesus yang telah bangkit dari kematian. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjalan bersama mereka dalam perjalanan mereka ke Emmaus itu, mereka masih asik saja membahas kebingungan mereka, kegalauan mereka. Kok akhirnya begini ya? Mereka yang mengharapkan, yang mengira Yesus akan membebaskan mereka dan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Justru Yesus tidak berdaya. Dari imam-imam, dari para pemimpin Yahudi yang menangkap, yang menyerahkan mereka kepada orang-orang Romawi. Untuk apa? Disalibkan, mati. Mereka bingung luar biasa. Mengapa cerita tentang Yesus berakhir disalib? Harapan mesianis mereka sebenarnya mulai ada titik terang ketika ada berita tentang kebangkitan Yesus sampai ke telinga mereka. Kesaksian dari para perempuan, yaitu Maria dan kawan-kawan yang pertama kali datang ke kubur. Oh, betul, Yesus telah hidup. Petrus juga ngecek ke kubur. Betul bahwa kubur memang kosong dan hanya ada kain kafan. Tetapi Yesus di mana? Dan sebenarnya apa yang sedang terjadi? Sekali lagi, karena masih bingung, maka Kleopas dan temannya kemudian tidak siap menjawab pertanyaan dari orang yang berjalan dengan mereka. Di ayat 17 Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka, Kleopas dan temannya, dengan muka muram. Kemudian Kleopas malah balik bertanya dan mungkin dengan rasa dongkol, dengan rasa jengkel. Ayat 18, "Adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Yesus kemudian menyambung pertanyaannya di ayat 19. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Pura-pura ya kira-kira. Kemudian Kleopas dan temannya menjawab, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Saudara-saudara, dari tanya jawab antara Kleopas dan temannya dengan Yesus, kita menangkap rasa kecewa Kleopas dan temannya itu. Dan pasti juga bukan hanya Kleopas dan temannya, semua pengikut Yesus kecewa luar biasa. Coba perhatikan lagi di ayat 1a. "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Inilah saudara-saudara yang disebut pengharapan mesianis. Dan itulah alasan mengapa Kleopas dan temannya pulang ke Emmaus. Karena harapannya hilang. Ini juga mirip kalau kita lihat di Injil Yohanes, murid-murid Yesus yang diketuai oleh Petrus, itu mereka kembali ke pekerjaan yang dulu, menjadi nelayan. Kira-kira samalah alasannya, yaitu kecewa, putus asa, karena Yesus Mesias itu sudah mati. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, dari pengharapan mesianis Kleopas, temannya, dan murid-murid Yesus yang lain, kita belajar bahwa murid-murid
salah paham dengan maksud kedatangan Yesus ke dunia ini. Ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia di seluruh dunia ini. Bukan hanya untuk keturunan Abraham jasmani saja, untuk semua orang. Jadi kita yang merasa sudah memperoleh tebusan dari darah Yesus, marilah kita jangan dekat erat Yesus untuk kita sendiri saja. Mari kita bagikan ke orang lain. Yang kedua, rasa kecewa dan putus asa Kleopas dan temannya membuat mereka tidak dapat mengenali Yesus yang ada di dekatnya. Meskipun mereka sebenarnya sudah merasakan kobaran dalam hati mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, mungkin kita sama dengan mereka ketika kita mengalami saat masalah berat, keputusasaan, jalan buntu dan lain sebagainya. Kita tidak mampu datang kepada Yesus, tidak mampu mengenali Yesus lagi, tidak mengingat lagi bahwa Yesus mampu menolong kita. Kita jadi gelap mata, sehingga kita kemudian mencari jalan sendiri, berusaha sendiri tanpa minta Tuhan menolong kita. Bahkan tidak sedikit orang-orang menyalahkan Tuhan. Marilah kita belajar, walaupun kita menghadapi masalah besar, kekecewaan, dan jalan buntu, kita selalu ingat bahwa Yesus beserta kita. Dia tetap Immanuel. Yang ketiga, semangat lagi. Kita lihat ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara, tidak ada alasan untuk terus tinggal dalam keputusasaan dan kekecewaan. Itulah yang dilakukan Kleopas dan temannya. Setelah ketemu dengan Yesus, mereka semangat lagi. Mereka tidak jadi pulang ke Emmaus. Mereka kembali ke Yerusalem, meskipun lebih dekat dengan Emmaus. Mereka kembali ke Yerusalem, mengabarkan dan bersaksi bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian. Untuk semangat lagi, kita harus datang kepada Tuhan dan dengar firman. Tidak ada cara lain. Itulah yang dapat kita pelajari dari kisah Kleopas dan temannya. Saya ulangi, yang pertama, Mesias atau Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, percayalah, Yesus lebih besar dari masalah kita. Dia selalu beserta kita. Dia Immanuel. Yang ketiga, jika kita putus asa dan kecewa, mari datang kepada Yesus. Niscaya kita akan semangat lagi dan berkobar-kobar. Kiranya renungan ini menginspirasi dan menolong
iman kita bertumbuh. Dan marilah kita juga terus belajar menolong orang lain bertumbuh, sehingga iman kita juga terus bertumbuh. Tuhan Yesus